Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luvita Sabrina. Hari ini saya akan bercerita tentang cerita rakyat dari Jambi yang berjudul Putri Ayu. Pada zaman dahulu di tanah Jambi, tepatnya di daerah Tanjung Pasir, terdapat seorang gadis yang berparas cantik yang bernama Putri Rahima. Selain cantik, dia juga bisa mengaji dengan suara yang merdu. Keterampilan seperti memasak, menjahit, menenun, dan merenda juga dikuasainya dengan baik. Sopan santun dan budi bahasanya sangat elok. Putri Rahima adalah putri Kemas Mahmud, tokoh di kampungnya. Pada saat itu, Jambi sedang berperang dengan Belanda. Walaupun demikian, kabar kecantikan dan keelokan budi Putri Rahima telah menyebar ke pelosok wilayah Jambi. Demikianlah berita itu yang telah sampai ke telinga Sultan Muhammad yang tinggal di istananya di Kampung Lereng. Sultan Muhammad juga dikenal sebagai seorang yang soleh dan taat beribadah, tampan dan juga berwibawa. Dia pun diam-diam meninggalkan istananya untuk membuktikan kebenaran itu. Saat bertemu dengan Putri Rahima, Sultan Muhammad langsung jatuh cinta. Sultan Muhammad langsung melamar Putri Rahima. Kemas Mahmud membawa lamaran itu ke keluarganya untuk dirundingkan. Setelah melalui musyawarah dan banyak pertimbangan, akhirnya seluruh keluarga Kemas Mahmud menerima lamaran itu. Dari buat di Batang Asai, singgah bermalam di Dusun Kerak, urusan adat sudah selesai, tinggal lagi urusan sarak. Pernikahan pun dilaksanakan. Karena saat itu dalam kondisi perang, maka diganti menjadi sedekah pernikahan. Sejak saat itu, Putri Rahima tinggal di lingkungan istana. Ia bergelar Nyimas Rahima. Genap 2 tahun pernikahan mereka, Nyimas Rahima melahirkan seorang putra bernama Pangeran Adipati. Kasih sayang Sultan bertambah mendalam terhadap Nyimas Rahima. Beberapa tahun kemudian, Pangeran Adipati tumbuh menjadi kanak-kanak yang lucu dan pintar. Namun, kasih sayang seorang ayah mulai berkurang. Panggilan Ibu Pertiwi membuat Sultan sering keluar meninggalkan istana, bertempur melawan Belanda. Sebagai seorang ibu, Nyimas Rahima memberikan pengertian terhadap anaknya. Jadilah Pangeran Adipati yang berjiwa kesatria. Nyimas dan Adipati sudah terbiasa dengan kepergian Sultan. Mereka memberikan dukungan penuh terhadap Sultan. Seringkali keduanya menunggu kedatangan Sultan dengan hati cemas. Namun, doa terlantun demi keselamatan Sultan dan pasukannya. Di lain pihak, sikap permusuhan Belanda menjadi merajalela. Mereka membangun benteng di sekitar istana. Nyimas bertambah menjadi cemas. Kini, Sultan semakin sering keluar. Padahal, Nyimas Rahima sedang mengandung anak kedua. Ia merasa tanah airnya terancam, dan juga ia mencemaskan suaminya di medan perang. Karena kandungannya semakin tua, Nyimas Rahima menjadi lemas dan sakit-sakitan. Belum sempat dia melahirkan, ia pun meninggal dunia. Pangeran Adipati menangisi kepergian ibunya, sedangkan ayahnya tak diketahui rimbanya. Keluarga istana kemudian membangun makam dengan dikelilingi tembok untuk Nyimas Rahima. Mereka selalu mengenang Nyimas Rahima yang penyayang. Hingga suatu saat terdengarlah kalau mereka harus mengungsi ke hulu Sungai Batanghari. Karena Belanda semakin berbahaya, keluarga istana sembunyi-sembunyi meninggalkan istana dan kenangan bersama Nyimas Rahima. Para serdadu Belanda akhirnya tinggal di istana. Dilihat-lihatnya makam Nyimas Rahima dan bertanya, "Makam siapakah gerangan? Mengapa dibuat begitu indah?"
Dari keterangan penduduk setempat, itulah kuburan sang putri Ayu. Ayu fisiknya, juga hatinya. Putri yang selalu mendukung perjuangan suaminya dan merelakan kebahagiaan berkumpul dengan keluarganya. Sejak saat itu, Serdadu menyebut makam itu dengan kuburan Putri Ayu. Hingga kini, kuburan tersebut terletak di Benteng Kota Madia, Jambi.